Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga di masa pandemi ini kalian semuanya selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Dan ingat, tetap ceria. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share agar ibu lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran untuk membantu kalian belajar di masa pandemi ini. Terima kasih. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, di video kali ini kalian akan belajar matematika bersama Bu Eri dengan materi membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Sebuah pizza dipotong menjadi dua bagian sama besar. Setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi dua bagian sama besar. Potongan manakah yang lebih besar? Apakah pizza yang pertama, pizza kedua, ataukah pizza yang ketiga? Potongan pizza di atas dapat digambar dengan lingkaran berikut. Pizza yang dipotong menjadi dua bagian, masing-masing bagian itu nilainya 1/2, 1/2. Lalu jika dipotong menjadi dua, maka menjadi gambarnya seperti ini. Nilainya 1/2. Kemudian pizza yang dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing bagian nilainya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Satu bagian jika dipisah maka besarnya menjadi seperti ini gambarnya. Inilah 1/4 dari satu pizza tadi. Kemudian potongan pizza yang 1/2 dan potongan pizza yang 1/4 itu kalian bandingkan. Berdasarkan gambar tersebut, manakah yang lebih besar? Apakah yang 1/2 bagian ataukah yang 1/4 bagian? Setelah kita amati, ternyata yang lebih besar adalah yang 1/2 bagian. Nah, tandanya lebih besar seperti ini. Ingat, tanda yang mulutnya terbuka ke kiri itu berarti lebih besar dari. Kalau mulutnya terbuka ke kanan, itu berarti lebih besar dari. Anak-anak, jika kalian amati lagi, dari dua pecahan 1/2 dan 1/4, untuk penyebutnya itu ternyata tidak sama. Ada 2 dan ada 4. Ya, itu penyebutnya tidak sama. Kalau dilihat dari angkanya antara 2 dan 4, yang lebih besar adalah 4. Ternyata kalau digambar penyebut yang 2 yaitu 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Agar kalian lebih paham, kalian amati ada gambar A dan ada gambar B. Nah, gambar A ini adalah bangun segi 6 beraturan. Nah, bangun segi 6 beraturan ini ibu bagi menjadi 6 bagian. Otomatis nilai per bagian, masing-masing bagian itu adalah 1/6. Kemudian bagian yang diarsir, nah ibu kelompokkan menjadi seperti ini gambarnya. Nah, masing-masing 1/6, 1/6, 1/6. Untuk gambar B sama segi 6 beraturan, masing-masing bagian nilainya juga sama yaitu 1/6. Kemudian di sana yang diarsir adalah dua bagian. Ibu kelompokkan, ibu jadikan, ibu gandengkan yang diarsir. Di sana yang diarsir adalah dua bagian. Jika digabung gambarnya seperti ini. 1/6, 1/6 bagian digabungkan gambarnya seperti ini. Kemudian kalian bandingkan yang 3 bagian dari 6 bagian tadi yang ibu satukan dan 2 bagian yang ibu satukan dari 6 bagian tadi. Manakah yang lebih besar? Berdasarkan gambar tersebut. Ya, ternyata yang lebih besar adalah yang 3 bagian tadi. Nah, jika kita tulis dengan pecahan menjadi 3/6 lebih besar dari 2/6.
Kalian amati lagi, ada gambar A dan gambar B. Gambar A adalah sebuah segi 4 yang dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian nilainya 1/4. Nah, yang diarsir di sana ada 1 bagian, yaitu 1/4. Jika ibu pisah menjadi seperti ini gambarnya. Yang kedua, gambar B dengan segi 4 yang sama, ibu bagi menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian nilainya 1/2. Nah, 1 bagian tadi ibu pisah, gambarnya menjadi seperti ini. Kemudian kalian bandingkan satu bagian yang diarsir pada gambar A dan satu bagian yang diarsir pada gambar B. Bagaimana antara gambar A dan gambar B? Ternyata gambar A lebih kecil daripada gambar B. Jika ditulis pecahannya, yaitu 1/4 dibandingkan dengan 1/2, yaitu 1/4 lebih kecil dari 1/2. Ibu masih punya satu contoh lagi. Amatilah gambar A dan gambar B. Gambar A adalah bangun segi 4 yang ibu bagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian nilainya 1/4. 2 bagian ibu arsir. Lalu yang ibu arsir itu dipisah, gambarnya menjadi seperti ini. Di gambar B dengan segi 4 yang sama, ibu bagi menjadi 6 bagian. Nilainya masing-masing 1/6. Kemudian ibu arsir sebanyak 3 bagian. 3 bagian itu ibu pisah menjadi seperti ini. Tugas kalian, amatilah gambar yang diarsir yang sudah ibu pisah di gambar A dan di gambar B. Apakah ada yang lebih besar, lebih kecil, ataukah sama dengan? Iya, betul. Ternyata setelah dibandingkan antara gambar A dan gambar B sama besarnya. Jika ditulis pecahannya, untuk gambar A 2/4 dan gambar B 3/6. Berdasarkan gambar tersebut sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Itu tadi kalian telah membandingkan dua pecahan dengan penyebut tidak sama yang menggunakan gambar. Nah, sekarang kalian ibu ajak membandingkan dua pecahan penyebutnya tidak sama tapi dengan menggunakan perkalian silang. Bagaimana itu, Bu? Nah, ini contohnya. Ibu memiliki dua buah pecahan, yaitu 3/4 yang harus kalian bandingkan dengan 2/6. Di pecahan pertama 3/4 penyebutnya 4. Di pecahan kedua 2/6 penyebutnya 6. Di sini jelas penyebutnya tidak sama. Caranya perkalian silang. Yang harus kalian silangkan yang pertama adalah pembilang di pecahan yang pertama dengan penyebut yang ada di pecahan kedua. Yang harus kalian kalikan silang yang kedua adalah pembilang di pecahan kedua dengan penyebut di pecahan pertama. Jadi seperti ini. Yang pertama 3 kali 6. Kalian taruh lurus dengan pecahan yang pertama, yaitu 3/4. Yang kedua 2 kali 4. Kalian taruh lurus dengan pecahan yang kedua, yaitu 2/6. Nah, ini kalian bandingkan. Kemudian kalian selesaikan dulu perkaliannya. 3 kali 6 sama dengan 18. Kalian letakkan di bawahnya. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. Kalian letakkan di bawahnya. Lalu kalian bandingkan antara 18 dan 8 itu bagaimana? Apakah lebih besar, lebih kecil, ataukah sama dengan? Ya, jelas di sini 18 lebih besar dari 8. Nah, tandanya, ingat tadi ya, lebih besar itu mulutnya menghadap ke kiri. 18 lebih besar dari 8. Jadi pecahan 3/4 lebih besar dari 2/6. Atau jika ditulis seperti ini, 3/4 tandanya lebih besar, mulutnya menghadap ke kiri dari 2/6. Contoh yang kedua, ibu memiliki dua buah pecahan, yaitu 3/8 yang harus kalian bandingkan dengan 4/7. Pecahan yang pertama 3/8 penyebutnya 8 dan pecahan yang kedua penyebutnya 7. Di sini jelas tidak sama. Nah, ini bisa kalian
bandingkan dengan cara perkalian silang. Yang harus kalian silangkan yang pertama adalah pembilang di pecahan pertama yaitu 3/8 dan penyebut di pecahan kedua yaitu 4/7. Langkah yang kedua yang harus kalian silangkan adalah pembilang di pecahan kedua yaitu 4/7 dengan penyebut di pecahan pertama yaitu 3/8. Maka kita tulis seperti ini, 3 kali 7, 4 kali 8. Lalu nanti kita bandingkan. Selesaikanlah dulu perkaliannya. 3 kali 7 sama dengan 21, 4 kali 8 sama dengan 32. Kalian bandingkan antara 21 dan 32. Ternyata 21 lebih kecil dari 32. Ingat, tandanya lebih kecil mulutnya menghadap ke kanan seperti ini. Jadi pecahan 3/8 lebih kecil dari 4/8 atau bisa juga ditulis 3/8 tandanya seperti ini, lebih kecil dari 4/7. Maaf, Ibu ulangi. Jadi pecahan 3/8 lebih kecil dari 4/7 atau 3/8 lebih kecil tandanya seperti ini dari 4/7. Satu contoh lagi, Ibu punya pecahan 4/8 yang harus kalian bandingkan dengan 5/10 dengan menggunakan cara perkalian silang. Sama seperti dua contoh soal yang tadi, yang harus kalian kalikan yang pertama adalah pembilang di pecahan yang pertama dengan penyebut di pecahan kedua. Yang kedua yang harus kalian kalikan silang adalah pembilang di pecahan kedua dengan penyebut di pecahan pertama, yaitu 4 kali 10 dibandingkan dengan 5 kali 10. Selesaikanlah dulu perkaliannya. 4 kali 10 40, 5 kali 8 40. Bagaimana? 40 dengan 40 kalian bandingkan. Ya, jelas di sini 40 sama dengan 40. Tandanya sama dengan ya seperti ini, sama dengan. Jadi pecahan 4/8 sama dengan 5/10 atau ditulis 4/8 sama dengan 5/10. Alhamdulillah kalian sudah paham bagaimana membandingkan dua pecahan dengan penyebut tidak sama, baik menggunakan gambar maupun dengan menggunakan perkalian silang. Semoga ilmu yang kalian dapat manfaat dan barokah. Tetap semangat untuk belajar. Ketemu dengan Ibu di video berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.